Gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu ya ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab. Akhirnya mereka itu seneng. Karena apa? Keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan pantat, yang dibasuh wajah. Tolong jelaskan. Udah, jangan banyak tanya. Jalankan aja. Di situ akan ada pemaksaan kan? Karena dia tidak punya knowledge-nya. Pernah nggak ditanya begitu? Untung aja nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya sama anak-anak, ya bersyukur tuh nggak ditanya ya. Bersyukur. Justru kalau tidak pernah ditanya begitu, jangan-jangan anak kita sudah mati pikirannya. Baik ya, kita lihat ayat ini. Sekarang masuk ke ayat ini dulu. La ikraha fiddin. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Ini ada ayat selanjutnya, perhatikan. Supaya jangan salah tafsir. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Rusdu itu sebenarnya bukan benar. Rusdu itu artinya cerdas. Mana jalan yang cerdas, mana jalan yang tidak cerdas. Harusnya begitu terjemahannya. Tetapi saya ngikutin terjemahan yang ada nggak apa-apa. Ya, sebetulnya rusdu itu sudah jadi rosyid, mursyid. Gitu. Orang yang cerdas disebutnya mursyid. Gitu. Makanya ada istilah guru mursyid. Ya, guru itu dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu cahaya. Jadi guru orang yang bisa membebaskan kegelapan kita sehingga kita menemukan cahaya. Makanya orang yang semacam itu sering disebut mursyid karena orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu cirinya apa? Tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Tidak pernah. Tidak pernah melekat juga pada muridnya. Saya punya banyak guru sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketemu muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar menanggung resiko dari semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silahkan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku ngasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah, sekarang ini siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih, nanti ya, kalau sudah tumbuh furqan pada diri kita, furqan nih. Furqan. Nah, ini belum tumbuh. Nanti saya ajarkan. Kalau sudah tumbuh furqan dalam diri kita tuh dengarkan kajian, kita tahu. Ini mutiara atau debu. Ini bohong atau bullshit? Dua-duanya sama ya. Ini hanjalan, ini kenyataan. Kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqannya sudah tumbuh. Nah, sekarang ini furqannya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh. Nah, sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, dan dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah, semua yang ada dalamku adalah pemberianmu.
Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri, karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya, pengen bahagia tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta tak ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang yang dibahagiakan oleh pemberian kita, kita bahagia. Di situ bahagia itu. Bahagia itu melepaskan, bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya, tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Gitu ada yang nagih ke rumah aja zakat, aduh, diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini, Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah. Justru terbuka pada tagut. Harusnya tertutup pada tagut, terbuka pada Allah. Tahu tagut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tagut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu tagut. Tagut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahayakan oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah tagut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? Satu, ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita. Ada rasa. Sholat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua. Itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu. Kalau sudah merasakan itu. Seperti kita merasakan makanan yang enak. Maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah. Tertutup dia dari tagut, maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Nanti ketika kita menjalankan ini,
Apapun ritual yang kita lakukan sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru. Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau cuman terpaksa, kira-kira ada hasilnya gak? Kira-kira akan sampai nggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Gak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu gak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya gak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, gak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya gak pernah nyuruh, tolong dong setrikaan, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat sering nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, enggak masalah kok. Bersih-bersih, seneng. Dan melakukannya seneng. Oke. Jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa, kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan gak mau pindah, bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja gak mau, ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi, zaman penjajahan. Betul gak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Udah terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu kata Allah. Laqad ja'akum basyairum mir rabbikum.
Waman absara falinafsi, waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh, ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya, bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan kenapa sholat 17 rakaat dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan hari Jumat 17 Ramadan 17 Agustus sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan burung burok yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariangan? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung cuman bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Nah, tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri kepompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Udah saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada gak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu gak? Iya, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong. Digunting saja kepompongnya. Kupu-kupu itu jatuh. Tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya, biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami, ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang dengan cara seperti itu, terbakar dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat,
Kapan menjadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita segera transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita nggak serem lagi, betul nggak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa, sekarang ikhlas, luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Karena saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul, kamu sekarang sedang ada di kepompong, tapi jangan terlalu lama. Tugas kita adalah memayu hayuning bawono, ikut berkontribusi membangun dunia yang sudah cantik ini supaya tambah cantik. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi soleh itu titik akhirnya adalah berguna bagi manusia lain, bukan sholat. Sholat instrumennya. Nah selama ini kan kita mengartikan soleh itu sholat, betul nggak? Iya, padahal sholat itu instrumen. Ketika kita memperbaiki dunia ini, kita tidak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, itu baru benar. Nah itu soleh. Baru sholat belum kelihatan. Karena setiap orang sedang sholat kan baik. Coba ibu kalau lagi sholat, baik. Seperti sabar. Betul nggak? Seperti orang baik. Seperti suci. Seperti. Betul nggak? Kelihatan kamu tuh setelah buka mukena. Betul apa tidak? Iya. Kelihatan orang tuh di jalan. Itu kelihatan di rumah. Ketika dapat sesuatu yang berbeda dengan keinginannya, di situ kelihatan aslinya kamu itu. Betul apa tidak? Nah itu. Nah, pada ngaku ya, bagus. Nah, kata turunan dari paksa, ini saya coba lihat. Ada keterpaksaan, perihal terpaksa. Ada memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Hati-hati, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Anak kita tuh dikasih pengertian, kelembutan, supaya mereka mau melakukan itu. Jangan dipandang mereka seperti robot yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak, tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat, paling juga hanya sholat di depan kita, di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati, kita sedang mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita sampai ketemu rasanya. Ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi.